Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deis Nur Aprianti. Di sini saya akan membahas latihan soal mengenai bilangan bulat untuk kategori SMP. Contoh soal yang pertama, operasi bintang. Berarti tambahkan bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua. Kemudian kurangkan hasilnya dengan 2 kali bilangan pertama. Hasil dari negatif 4 bintang 7 adalah berapa? Pembahasannya, misalkan bilangan pertamanya A dan bilangan keduanya B. Ini ada ngomongin bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama itu kita misalkan A, bilangan keduanya kita misalkan B. Nah, A star B sama dengan, nih katanya bilangan pertama, tambahkan bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua. Berarti A ditambah 3 dikali B. Nih, A ditambah 3 dikali B. Kemudian kurangkan hasilnya dengan 2 kali bilangan pertama. Berarti dikurang 2 dikali A. Ini. Pertanyaannya, negatif 4 bintang 7 adalah berapa? Berarti negatif 4 bintang 7. Negatif 4 sebagai A, 7 sebagai B. Nah, A di sini kita ganti dengan negatif 4. Jadi kita tulis negatif 4 ditambah 3 dikali tetap B. Kita ganti dengan 7. Yang ini. Dikurang 2 kali A. Ini. A-nya kita ganti negatif 4. Nah, ini. Ini ada dalam kurung. Ada kali, ada tambah. Kali dulu kita kerjakan. 3 kali 7, 21. Kemudian, negatif 2 dikali negatif 4. Itu positif 8. Jadi, negatif 4-nya tetap, ditambah 21, tetap dalam kurung, ditambah 8. 21 dikurang 4. Itu 17. Kemudian ditambah 8 sama dengan 25. Selanjutnya, contoh soal kedua. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Nah, skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Jadi kalau benar dapat skor 4, kalau salah dapat skor negatif 2, dan kalau tidak dijawab dapat skor negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, nah Amir hanya menjawab 48 soal. Jadi dia menjawab 48 soal itu ada benar ada salahnya di situ. Dan dia memperoleh skor 100. Banyak soal yang dijawab Amir dengan benar itu ada berapa? Nah, pembahasannya. Untuk skor yang benar, tadi dapat poinnya 4 ya. Nih, skor benar sama dengan 4. Kalau salah dapat skor negatif 2. Ini, skor salah sama dengan negatif 2. Kemudian kalau tidak jawab dapat skor negatif 1. Ini, skor tidak dijawab sama dengan negatif 1. Soal yang diberikan ke Amir itu ada 50. Jadi total soal ada 50. Kemudian dia menjawab ada 48 soal. Ini, menjawab 48 soal. Dan dia memperoleh skor 100, jadi perolehan skornya 100. Nah, pertanyaannya banyak soal yang dijawab benar. Nah, kan benar ya, kita misalkan B saja. Jadi, Amir menjawab benar itu sebanyak B soal. Kita tidak tahu ada berapa. Nah, di sini kita misalkan dengan variabel B. Gitu. Nah, pembahasannya, kan kalau benar dapat skor 4 ya, berarti B dikali 4. Kemudian ditambah, kalau salah dapat skor negatif 2, jadi S atau salah dikali negatif 2 ditambah kalau tidak jawab disingkat misalnya T. Jadi T dikali negatif 1. Nah, ini sama dengan hasil perolehan skornya. Tuh Amir memperoleh skor 100. Sama dengan 100. Ini B dikali 4 ditambah, nah S. S ini salah. Kita tidak tahu dia jawab berapa salahnya. Karena kita tidak tahu dia jawab benar.
Yang jelas dia menjawab 48. Keseluruhan soal dia menjawab 48. Benarnya itu sebanyak B. Jadi salahnya itu berarti sisanya 48 dikurang B. Nih. Kemudian dikali negatif 2. Ditambah, T ini tidak jawab. Kan soalnya ada 50. Dia jawab 48. Berarti yang tidak dijawab ada 2. Karena 50 dikurang 48 itu 2. Nih. Dikali negatif 1 sama dengan 100. Nah, B dikali 4 itu 4B. Ditambah, nah, 48 dikurang B dikali negatif 2. Artinya 48 dikali negatif 2 itu negatif 96. Kemudian negatif B dikali negatif 2 itu positif 2B. Kemudian ditambah 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Sama dengan 100 tetap. Nah, 4B ditambah 2B, 6B. Negatif 96, negatif lagi 2, jadi negatif 98 sama dengan 100. 6B sama dengan 100, nah ini negatif, pindah posisi atau pindah ruas ditambah, jadi tambah 98. Jadi 6B sama dengan 198. Kalau B saja berarti 198 dibagi 6, sama dengan 33. Jadi banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah 33 soal. Lanjut, contoh soal yang ketiga. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, ya, 2 Mei itu hari Selasa. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari apa? Nah, tanggal 2 Mei itu hari Selasa. Tanggal 17 Agustus di tahun yang sama itu hari apa? Nah, pembahasannya, bulan Mei itu ada 31 hari. Kemudian Juni ada 30 hari. Kemudian Juli ada 31 hari. Agustus kita tidak usah ditulis di sini. Karena Agustus itu cuma batas tanggal 17. Jadi kita harus tahu bulan Mei, Juni, dan Juli saja. Nah, kita hitung dari 2 Mei sampai 17 Agustus. Ini, dari 2 Mei sampai 17 Agustus. Karena Mei-nya dari tanggal 2, berarti 1 bulan ada 31, berarti 31 dikurang 2. Yang ini. Ditambah, sudah Mei itu Juni. 30 yang ini, sudah Juni itu Juli. Ditambah 31. Sampai Agustus, kan Agustus sampai tanggal 17, berarti ditambah 17. Nah, 31 kurang 2 itu 29, ditambah 30 tetap, 31 tetap, 17 tetap. Nah, 29 tambah 30 tambah 31 tambah 17 itu 107 hari. Nah, jadi dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 17 Agustus itu melewati sebanyak 107 hari. Karena yang ditanya, karena diketahui 2 Mei itu hari Selasa, kemudian 17 Agustus hari apa, berarti kita harus tahu bahwa 1 minggu itu 7 hari. Maka 107 dibagi 7, itu 15, bersisa 2. Kemudian, sisanya 2, berarti gini. 15 ini Selasa ke Selasa ke Selasa sampai 15 kali. Kemudian sisa 2. 2 hari setelah hari Selasa, artinya sudah Selasa itu Rabu, sudah Rabu itu Kamis. Nah, jadi 2 hari setelah hari Selasa adalah hari Kamis. Jadi, HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari Kamis. Itu saja dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.